Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang kita bahas pada minggu lalu. Tapi sebelum itu kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas keanekaragaman yang ada di tengah-tengah kami. Dan sekarang kami ingin mulai memahami arti keanekaragaman itu bagi diri kami. Semoga kami dapat memahami maksud dan rencanamu dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas salah satu tema yang cukup menarik, yaitu berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, sambungan dari itu kita sekarang mau melihat bagaimana gereja berpendapat tentang adanya realitas-realitas keselamatan di luar dirinya, ya. Ini yang mau kita dalami pada kesempatan kali ini, ya. Sekedar flashback ya teman-teman, kita masih dalam bab ini ya. Bapak scroll ke atas ya. Kita dalam bab 5 ya, dengan tema orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang, ya. Judul-judulnya yang ditawarkan kemarin adalah ya, kemajemukan agama dan kepercayaan, berbeda tapi satu tujuan, ya. Ini yang menarik minggu lalu. Kemudian sekarang kita mau melihat pendapat gereja tentang kemajemukan itu sendiri, atau keselamatan yang ada di luar dari dirinya, ya. Nah, berangkat dari ayat ini ya, Yesus berfirman, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Apa yang telah difirmankan oleh Yesus tersebut perlu dimaknai dalam konteks yang luas teman-teman, konteks yang universal. Artinya tidak terbatas pada iman yang sama atau agama yang sama. Jadi bagi umat Kristen, semua orang adalah saudara, tanpa membedakan satu dengan lain berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi tegas ya dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 21 ya, dikatakan bahwa yang mengasihi Allah, ia juga yang mengasihi saudaranya, ya. Saudaranya ini luas dan sangat luas, tidak ditempurungkan ya teman-teman, tidak disekatkan ya teman-teman, bahwa yang dimaksud saudara adalah ya siapa saja tanpa terkecuali. Itu ingat ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa meraba-raba sikap gereja Katolik itu sebenarnya seperti apa, ya, terhadap agama dan kepercayaan lain, ya. Dari sini kita sudah bisa meraba-raba, ya. Tapi sebelum itu mari kita pahami dulu poin yang pertama, belajar tentang keterbukaan antar umat beragama. Yesus telah memberikan teladan dalam hal membangun persaudaraan sejati, yakni kesetiaan Dia hingga rela disalib untuk kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membangun persaudaraan adalah dengan mengusahakan sikap yang baik, sikap yang positif terhadap agama lain dan kepercayaan lain, ya. Nah, sikap baik misalnya mau terbuka terhadap teman yang beragama lain, mau menghormati perbedaan agama lain, mau terlibat dalam kebersamaan dengan agama lain, dan sebagainya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, ya,
terdiri dari aneka kelompok suku, ras, agama, etnis ya. Sangat sangat multikultur, sangat campur aduk ya Indonesia. Berbeda kalau kita coba kita tengok di Eropa atau tengok di daerah Timur Tengah. Mereka rata-rata homogen, sejenis. Sementara di Indonesia ini sangat heterogen ya. Sangat banyak jenisnya ya. Suku Jawa, suku Flores, suku Batak, suku Ambon, banyak teman-teman. Sementara di Eropa itu hanya satu ya, ras kulit putih, udah selesai kebanyakan. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan kalau untuk negara kita ya. Kalau negara kita yang notabene, yang sekalian juga begitu beraneka ragam ya. Yang pertama adalah itu bisa menjadi kekuatan ya. Kekuatan dalam arti sebagai kekayaan bangsa, suatu kebanggaan tersendiri sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang khas, unik, dan begitu besar dibanding bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama, yang positif ya. Satu lagi yang negatif ya. Jadi ada positif, ada negatif, ada dua hal yang kita pegang. Yang negatif adalah bisa menjadi sumber konflik satu sama lain yang menyebabkan bangsa ini bubar. Nah, ini dua hal ini harus diperhatikan ya. Tentulah kita semua harus mengarahkan diri kita ke hal yang positif, yaitu menjadi suatu kebanggaan, menjadi bagian Indonesia yang begitu kaya, yang begitu unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita sudah terbuka terhadap ya kita ini ya teman-teman, kita bukan sudah terbuka lagi ya, kita sudah menjalani keterbukaan itu. Cuma dalam perjalanan ya, ketika kita berjumpa dengan orang-orang tertentu, mungkin sangat sensitif, mungkin sangat fanatik dengan aliran-alirannya tertentu, itu sebagian kecil teman-teman. Tapi kita bangsa Indonesia sadar sebagai bangsa yang besar sudah terbiasa dan sudah menghidupi yang namanya kebajemukan ya. Kita sudah terbiasa dengan banyaknya ras, banyaknya etnis, banyaknya agama, banyaknya suku ya, yang membuat kita hidup berdampingan. Nah, yang paling penting adalah agar semuanya bekerja sama untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan ya. Itu teman-teman makna keterbukaan kita, makna keterbukaan antar umat beragama. Bukan hanya agama ya, suku, ras juga menjadi ini ya, menjadi semacam sekat, semacam pembatas, semacam gap ya, yang membuat orang-orang itu terpisah ya. Padahal kita ini teman-teman ya, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama secitra dengan Allah ya. Apapun itu ya, apapun itu, agamanya, sukunya, rasnya, dan lainnya ya. Itu nanti itu akan masuk ke penjelasan pendapat gereja tentang keanekaragaman itu sendiri. Nah, ini ada lagu, kita lewati saja ya. Yang kedua, kita mau melihat pandangan gereja terhadap agama dan kepercayaan lain. Di tengah-tengah ya kemajemukan, khususnya agama ya teman-teman, bagaimana gereja menyikapinya? Ini pertanyaan kita dari awal ya, yang sebenarnya sudah bisa kita raba-raba dari pembuka tadi, di mana Yesus mengatakan, barang siapa ia mengasihi aku, berarti ia juga harus mengasihi saudaranya. Siapakah saudaranya? Kita sudah bisa meraba-raba. Siapakah saudaraku? Kita sudah bisa meraba-raba ya, kita sudah bisa meraba-raba apa pendapat gereja. Tapi inilah, maaf teman-teman ya, kita mau melihat, menggali pandangan gereja terhadap agama
dan kepercayaan lain. Kita baca dari Nostra Aetate artikel 2, salah satu dokumen gereja, yakni berisi tentang ini ya, kita cari sama saja. Ini Nostra Aetate ini salah satu dokumen gereja dalam Konsili Vatikan kedua. Jadi Konsili Vatikan kedua sudah pernah Pak Sandi jelaskan kepada kalian ya, suatu dokumen yang berisi tentang rapat para uskup di seluruh dunia pada tahun 1962 sampai 65 ya, yang membahas isu-isu gereja modern termasuk isu-isu antar umat beragama di dalamnya. Ini ya dituangkan lewat salah satu dokumen Nostra Aetate artikel 2. Kita searching saja bersama ya, Nostra Aetate itu apa? Oh, jangan di sini deh. Sini aja. Kita cari sama-sama Nostra Aetate. Nah ya, Nostra Aetate pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama yang bukan Kristen ya. Salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu apa? Kita lihat di sini ya. Ini ya. Pertemuan oikumenis ya, atau ekumenis ya, bahasa Indonesia lebih gampang pakai aja, ekumenis, tapi dia lebih ke lebih ke Yunani, lebih dekat ke bahasa Yunani. Oke lah, tapi ekumenis saja cukup kalau dalam bahasa Indonesia. Nah ini silakan nanti kalian baca. Jadi Konsili Vatikan kedua ini bicara tentang pertemuan para uskup di seluruh dunia teman-teman ya. Kemudian juga bukan hanya para uskup, ada juga utusan-utusan dari berbagai macam pihak ya. Agama ini, agama itu, banyak juga ya. Tokoh-tokoh masyarakat diundang ya untuk memantapkan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Nanti silakan kalian dalami sendiri Konsili Vatikan kedua itu apa, tapi dari pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Ini dia 3 tahun itu ya, menghasilkan sebuah dokumen yang cukup tebal. Dan salah satu dokumennya ini Nostra Aetate ya, yang berisi tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen ya. Seperti apa itu? Ini kita bahas ya. Kita bahas dalam pelajaran kita kali ini. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan di keadaan kita, entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa, atau melalui permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Buddhisme dalam pelbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia untuk jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna. Ini tahu entah dengan apa cara sendiri, tahu entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang ada dalam agama-agama itu, sebab benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memandang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang.
Ingat ya teman-teman, ini. Jadi yang pertama yang kita pegang adalah gereja tidak menolak ya. Gereja tidak menolak agama apapun. Ajaran apapun mereka tidak menolak. Bahkan mengakui bahwa di sana juga ada keselamatan. Di sana juga ada kebenaran-kebenaran ilahi. Nah, kemudian lanjut artikel 3. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang juga bersifat rahasia. Seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Bunda Maria, bundanya yang tetap perawan, dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam berdoa, dengan memberi sedekah dan berpuasa. Memang benar, di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslim. Konsili suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan yang berlainan pula, seolah Kristus sendiri terbagi-bagi. Jelaslah perpecahan ini berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia, serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada semua makhluk. Maka Gereja Katolik mendukung upaya pemulihan kesatuan antara umat Kristen. Bandingkan dengan Unitatis Redemptior Gratio, artikel 1. Karena tidak sedikit pula upacara-upacara agama Kristen yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai-berai dari kita, upacara-upacara itu dengan pelbagai cara dan menurut bermacam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaat sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya, dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Nah, ini teman-teman ya, tadi kita sudah jelas untuk Hindu, Buddha, lalu Islam maupun Kristen atau Protestan lebih tepatnya ya, dibahas dalam pertemuan konsili ini ya, pertemuan uskup-uskup di seluruh dunia ya. Dan gereja mengambil sikap bahwa mereka ya, bahwa kita mengakui adanya keselamatan ya, adanya keselamatan di luar agama kita ya. Dan yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita bangun adalah menghormati mereka ya, menghormati dan menghargai mereka. Sehingga yang terpenting adalah ya, membangun perdamaian dan kebebasan antar umat beragama. Begitu juga sikap Gereja Katolik terhadap saudara-saudara kita yang Protestan ya. Semuanya ya, Protestan, Islam, Hindu, Buddha ya, semuanya diakui keberadaannya sebagai suatu kebenaran suci yang ada di dunia ya. Gereja mengakui itu dan gereja menghormati mereka.
Itu sikap gereja terhadap keberagaman ya. Jadi kalau kembali lagi ke kutipan teks kitab suci di atas ya, atau sebelumnya tadi di atas mana? Sebelumnya maksud Pak Sandi di awal tadi yang Pak Sandi katakan, yang Pak Sandi bacakan di mana Yesus mengatakan bahwa siapa yang mengasihi aku, dia mengasihi sesamaku. Nah, berangkat dari ini harus dipahami bahwa semuanya tetap harus dikasihi. Tidak hanya yang beragama Katolik saja, tidak hanya yang suku Jawa saja, tidak hanya yang suku Batak saja, tidak hanya yang suku Betawi saja, tetapi semuanya teman-teman. Itu ya, itu intinya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan reflektif ya. Nah, sekarang cobalah kalian kalian refleksikan ya, sikap gereja ya, sikap gereja terhadap agama lain memungkinkan terjadinya keharmonisan dan berelasi. Ya, sikap positif terhadap agama lain memungkinkan terjadinya keharmonisan dalam berelasi. Sikap positif telah ditunjukkan oleh gereja terhadap agama dan kepercayaan lain, baik terhadap agama Kristen yang lainnya maupun non-Kristen. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita juga mengikuti gereja yang memandang secara positif terhadap agama dan kepercayaan lain? Ya, memandang positif teman-teman ya, tidak menghakimi agama lain, tidak menjelek-jelekan agama lain ya. Sudahkah itu kita lakukan? Lalu dengan tindakan apa? Pertanyaan lanjutannya. Kemudian, sadarkah bahwa setiap agama menuntun umatnya menuju jalan kepada Allah? Sama seperti minggu lalu yang Pak Sandi ceritakan, orang mau ke Jogja berangkat dari Jakarta ya, mengantarkan dengan alat transportasi yang berbeda, walaupun jalannya bermacam-macam, tetapi tujuannya tetap sama. Ya, sadarkah kita bahwa setiap agama menuntun umatnya menuju kepada Allah, atau kita lebih egois, Katolik seolah-olah yang paling benar, sehingga kita merasa paling benar, berhak untuk mengejek atau bahkan menghina agama lain? Silakan teman-teman renungkan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini teman-teman. Poin pertama kita pada pertemuan kemarin ya, kita sudah melihat bagaimana kemajemukan itu sendiri. Lalu hari ini kita melihat sikap gereja, dan yang terakhir nanti ya, pertemuan minggu depan kita akan melihat bagaimana itu semua dipandang ya. Bagaimana itu semua dipandang. Maka tema minggu depan adalah kebersamaan itu indah. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada tugas ya. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas, teman-teman tonton ya video ini kembali ya dari awal sampai akhir. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan ke Pak Sandi, baik terkait dengan hal-hal yang kita bahas tadi maupun yang kita sentil tadi ya, kayak konsili dan lain-lainnya. Oke, selamat belajar teman-teman. Silahkan kalau sekali lagi kalau kurang jelas, ulangi videonya, tonton kembali sampai teman-teman bisa mengerti dengan baik. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sikap yang baik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lupa 3M teman-teman. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.